Dulu kalau zaman saya kecil sudah sahur itu ya kita keluar rumah gitu, main rumah gitu, kumpul. Nah, jalan-jalan sama-sama jadi sama-sama ke keliling-keliling seputar pasar Kepayang dulu itu. Yang jadi 5 kiloan itu gitu. Nah, itu seperti itu. Itu yang kita tertarik. Jarang sekali yang boleh katakan pawai itu sampai selesai gitu. Karena waktu itu saya pertama sekali yang tamat 1 bulan Ramadan. Nah, Tribuners dimanapun berada, di episode Nostalgia Ramadan hari ini kita akan mengulik cerita-cerita masa kecil Bupati Kepayang Haji Surdinata SIP. Seperti apa masa kecil beliau dan kenangan apa yang masih beliau ingat sampai hari ini. Langsung saja kita sapa Bupati Kepayang Haji Surdinata SIP. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu, ini kan kita ngobrol tentang nostalgia Ramadan. Mungkin sebagai gambaran kepada pemirsa kita, boleh diceritakan dulu Pak Bub. Pak Bub, masa kecilnya di mana, di era tahun berapa, dan suasana di tempat masa kecil Pak Bub itu seperti apa? Ya, terima kasih. Tentunya saya ini kan lahirnya di Desa Kelobak ya. Desa Kelobak ini desa sebelah desa ini ya. Ini masuk kampung saya sebenarnya ini. Saya lahir di sini, masa kecil saya di sini itu sampai dengan saya tamat SD. SD-nya namanya dulu SD 5. Saya sempat pindah ke SD nama SD 56 di Pekat Gunung. Seputaran desa ini juga. SMP-nya saya pindah ke Bengkulu sampai di SMA-nya tamat di Bengkulu. Seperti itu. Di masa kecil saya di sini. Itu tahun berapa itu Pak Bu? Masa kecil? Itu masa kecil saya lahirnya di 1973 ya, sampai SD ya, memang SD pindah ke Bengkulu dan kondisi suasana kampung ini sudah sangat jauh berbeda ya. Yang dulu contoh aja dulu sekolah saya di depan ini dulu, di tengah-tengah sawah itu dulu pertamanya itu ya. Sekarang kan itu balai benih ya. Sekarang SD geser sedikit ke sini. Ya. Dan suasananya dulu ya masih sepi sekali ya. Karena pertama-tama itu Kepayang masih statusnya kecamatan seperti itu. Digabung dengan Rejang Lebong. Jadi rumah saya itu ya dari SD ini itu lebih kurang 1,5 kilo. Saya itu kalau ke sekolah jalan kaki. Jalan kaki, pulang pergi jalan kaki seperti itu. Masuk juga saya kelas 4 SD pindah ke SD 56 Paru Gunung. Karena dulu gini ceritanya. Pas kelas 4 SD itu saya mau pindah ke Kota Madia Bengkulu. Tahun 82 nggak salah saya itu ya. Saya mau pindah ke Kota Bengkulu. Saya ambil surat pindahnya, ya kan. Tahu nggak diterima di Kota Bengkulu, ya kan. Saya masuk SD sana full semua waktu itu. Sehingga nggak jadi pindah, ya saya langsung pindah ke SD tetangga seperti itu. Itu sejarahnya kenapa saya 2 SD itu seperti itu. Nah, artinya pertama kali belajar berpuasa di desa Kepayang. Ya, di sini sejak kecil ya kita udah diperintah puasa sama orang tua. Walaupun sebenarnya awal-awalnya kita tidak full 1 hari kan. Itu pun saya ingat sejarah saya dulu. Nah, saya full 1 hari, itu pun saya bohong sebenarnya itu. Di jam 4 tuh pernah saya makan seperti itu. Tapi pengen puasa, itu ceritanya ya. Tapi sejak kecil memang kita digembleng melakukan ibadah puasa. Nah, yang Pak Bub ingat waktu pertama kali belajar puasa itu, bagaimana cara orang tua itu memberitahu, dan di momen sahur pertama itu apa yang Pak Bub ingat? Ya, waktu itu ya memang kita diajak sahur bersama sama orang tua. Dan tadi dia pesan, nah ini harus puasa, ini kewajiban gitu ya. Makanya kita aktual awal kemarin ya kita sahur. Lagi-lagi sebenarnya belum sampai target, yaitu sampai dengan
sore seperti itu. Nah, masih tengah hari waktu itu. Tapi udah berapa kali kita coba, itu berapa kali puasa itu. Ya, bukannya 1 tahun puasa itu langsung kita bisa full 1 hari gitu. Nah, sampai mungkin dulu sampai 2-3 kali bulan suci Ramadan lah baru kita bisa full 1 hari, gitu. Itu pun nggak full 1 bulan ya. 1 bulannya saya dulu ingat saya baru SMP. Nah, SMP saya baru ya 1 bulan. Tapi momen sahur yang Pak Bupati ingat waktu itu apa? Ya, karena dulu zaman-zaman dulu kan masih sepi kan ya. Tentunya ya tadi dengan suasana yang sepi tadi ya tentunya kita termotivasi semangat gitu untuk bangun sahur gitu. Nah, menunggu-nunggu jam ingin sahur gitu. Nah, semangat gitu. Nah. Tapi dengan semangat tadi awal-awalnya belum tercapai finish tadi seperti itu. Karena dulu anak kecil kan juga ikut sahur gitu. Nah, dulu kalau zaman saya kecil sudah sahur itu ya kita keluar rumah gitu, main rumah gitu, kumpul. Nah, jalan-jalan sampai jalannya sampai ke keliling-keliling seputaran pasar Kepayang dulu itu. Yang jadi 5 kiloan itu gitu. Nah, itu seperti itu. Itu yang kita tertarik juga ikuti sahur itu kan ya. Selain daripada puasa tadi, tertarik gitu-gitu. Nah. Oh, jadi ada aktivitas setelah sahur gitu? Ada ya. Justru tadi sampai jalan-jalan kelobak pasar itu kan 5 kiloan. Ya. Kita keliling sampai ke pasar itu 5 kiloan. Sampai rumah udah pagi gitu. Nah, pas di aktivitas pertama saat Ramadan setelah keliling-keliling setelah sahur, apa yang Pak Bupati lakukan saat itu waktu masih kecil ketika menunggu waktu berbuka puasa itu, Pak? Ya, karena biasanya anak kecil kan ya main gitu. Nah, pas zaman dulu kan mainnya masih banyak sekali permainan tradisional kan, main kelereng, main karet, itu banyak sekali itu. Main apa gasing itu, ya banyak sekali itu. Pada intinya main ya. Main ini kan nggak terasa waktunya berlalu terus seperti itu. Pasti permainan tradisional dulu lah seperti itu. Karena dulu belum banyak teknologi apa? Iya, nggak ada itu, nggak cerita itu. Main layang-layang, nah itu. Oke. Nah, yang Pak Bub ingat waktu berbuka puasa, Pak Bub, apa yang Pak Bub sangat ingat ketika berbuka puasa di eranya Pak Bub masih kecil itu, yang sampai hari ini Pak Bub ingat itu apa sih? Kolak pisang. Ya, karena dulu orang tua saya itu, kalau zaman-zaman dulu kan pisang masih banyak nih. Ya kan, jadi sering dibuat kolak pisang, itu primadona saya. Ya, namanya kita dulu puasa masih kecil ya, puasa balas dendam gitu kan. Kita hajar seperti itu. Nah, favoritnya dulu itu namanya kolak pisang. Nah, kalau istilah kami dulu bahasanya apa itu? Senok apa itu ya? Itu favorit kita itu. Jadi kalau di Ramadan selanjutnya gitu Pak Bub, ada nggak sih Ramadan itu kalau lihat kolak teringatlah momen-momen itu? Pasti ada, ya pasti ada itu. Ketika kita sekarang aja misalnya kan, kita misalnya pas berbuka ada kolak, kita pasti teringat yang masa lalu. Ya. Itu pasti itu kembalikan dulu ya. Karena itu yang kita idolakan zaman dulu gitu makanannya. Favorit gitu. Nah, kalau aktivitas tarawih Pak Bub, apa yang Pak Bub waktu di era saat itu seperti apa sih tarawihnya? Ya, sebenarnya tarawih dulu kita ke masjid itu ya kadang-kala sampai masjid itu ya kayak ikut tarawih gitu. Wah, kadang-kadang pas berapa kali pun kita udah ngacir gitu sama teman-teman main gitu. Nah, dan awalnya sebenarnya tadi tarawih itu sekedar mau ngumpul-ngumpul aja gitu, bisa keluar gitu mainan mercon waktu itu kan. Nah, gitu. Jarang sekali yang boleh katakan tarawih itu sampai selesai gitu. Karena zaman anak-anak kan itu Pak Bub. Tapi saat itu kan Bub banyak bermain sama teman-teman gitu Pak Bub. Sampai hari ini ingat nggak Bu teman-teman permainan Pak Bub waktu itu? Ingat lah, ingat. Cuman tadi ya ada beberapa teman saya yang dekat itu udah pindah, udah nggak jumpa saya sejak tahun 90-an kali ya. Jadi ingat sekali ya. Artinya kalaupun suatu hari nanti ketemu masih ingat ini Pak? Ingat. Apa yang mau Pak Bub sampaikan kepada teman-teman masa kecil Pak Bub? Ya, tentunya kepada teman-teman, khususnya teman-teman masih SD ya. Tentunya dalam rangka menghadapi bulan suci ini, pertama-tama kami ucapkan selamat ya melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 ini.
tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf dari dalam batin pada selama ini tidak tanduk yang kurang cocok, kurang sesuai. Lagi-lagi mari kita melaksanakan ibadah Ramadan ini betul-betul dengan sepenuh hati, karena seperti kita ketahui hadis Nabi menyebutkan bahwa bulan paling agung, bulan paling mulia dan bulan itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini penghapus dosa tahunan kita. Nah, dan lagi-lagi mari kita melaksanakan musim Ramadan ini betul-betul dengan hikmat seperti itu. Nah, Pak Bub, Ramadan menurut Pak Bub yang paling banyak memori indahnya itu Pak Bub menjalankan Ramadan di usia berapa sih Pak Bub? SMP Pak Bub. SMP ya. Kenapa itu paling memorable itu kapan? Karena waktu itu saya pertama sekali yang tamat 1 bulan Ramadan. Kenapa saat itu bisa sampai full? Karena waktu itu teman-teman saya sudah banyak yang selesai 1 bulan, sementara saya belum. Sangat betul itu ya, bahwa saya selesaikan 1 bulan full itu. Itu motivasinya itu. Ya, motivasi itu ya. Sehingga spirit semangat lah bagi saya. Orang teman-teman saya cerita-cerita kan, waktu SD dia udah tamat 1 bulan menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Sehingga pas SMP itu membawa semangat saya seperti itu. Jadi itu awalnya di SMP. Tapi kan tentu tidak mudah untuk menahan godaan-godaan batal dari Pak Bub. Apa yang saat itu Pak Bub lakukan agar bisa sampai 1 bulan full itu? Mungkin pertama tekad tadi ya, intinya saya mau selesaikan gitu. Kenapa orang bisa, saya tidak seperti itu kan? Artinya pun di SMP itu kayak ibadah-ibadah lain seperti tarawih itu udah mulai rapi lah gitu Pak. Mulai rapi ya, iya. Sholat gitu. Sholat udah mulai ya. Kalau anak-anak kan kita masih main-main, mungkin di SMP sudah mulai ikut. Kalaupun nggak sampai full, mungkin adalah dapat Pak Bub ya. Dan lagi lingkungannya kan, jadi kita semangat seperti itu. Nah, itu kan Pak Bub punya memori indah waktu Ramadan di masa kecil. Bagaimana cara Pak Bub membuat agar anak-anak Pak Bub itu juga punya memori indah agar dia bisa cerita ke anak cucunya nanti Pak Bub? Ya, salah satu tadi tentunya melaksanakan ibadah puasa ini sejak dini tadi kan. Dini tentunya tadi betul-betul dengan hati ya, sehingga betul-betul kita melaksanakan ibadah ini dengan siap ya. Nah, tentunya sebagai bahan dia ya, menceritakan kepada regenerasi berikutnya. Salah satunya tadi saya pikir tadi fokusnya dulu. Fokus ya. Tentunya betul-betul dengan niat tadi ya, seperti itu mungkin. Tradisi di keluarga Pak Bub kalau Ramadan seperti apa? Kalau kita tidak ada begitu khusus lah, ya buka bersama juga boleh katakan fleksibel gitu. Ketika ada waktu ngumpul makan bersama, nggak ada khusus lah ya. Nggak ada khusus, ya. Yang penting kita fokus ke ibadah ya, intinya tadi ya, walaupun sunnah kita siap-siap biasanya langsung berangkat mau ke tarawih gitu. Itu yang kita fokuskan ya. Untuk hari pertama Ramadan biasanya nggak wajib itu harus semua keluarga harus buka di rumah itu gimana Pak? Tidak, kita tidak ya. Tidak ada, fleksibel. Maksud juga kita makanan juga nggak ada yang khusus menu, tidak ada ya. Justru saya ya kadang-kala kalau lagi puasa ini, kalau lagi musim kopi sibuk di gudang, saya berbuka di gudang gitu fleksibel sama dengan karyawan kan. Lihat jam lah, fleksibel lah. Saya nggak begitu kaku lah kalau masalah berbuka itu, apapun gitu. Jadi nggak harus ada menu khusus itu? Nggak ada itu. Masuk sahur juga nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Tapi dari Ramadan yang Pak Bub lalui, untuk diri Pak Bub sendiri apa sih makna Ramadan ini? Tadi tentunya pertama-tama ini kan boleh katakan sebagai ujian ya. Ujian untuk kita evaluasi diri. Tentunya nanti setelah bulan Ramadan tadi kita harus membuktikan bahwa kita lolos dengan ujian tadi. Membersihkan diri, masuk tingkah laku, ucapan, nah seperti itu. Sebagai boleh katakan wadah kita ya, wadah kita untuk menguji kita tadi ya. Tapi lagi-lagi setelah ujian selesai, dibuktikan gitu. Nah, jangan sampai nanti setelah ujian kita lolos cuman tidak
buktikan dengan realita di lapangan. Ya. Semua ya, semua kejujuran kita, integritas kita, seperti itu. Artinya Ramadan tahun ini berarti kedua kali Pak Bu ya sebagai bupati, karena seingat saya waktu itu baru dilantik Ramadan. Nah ini artinya Ramadan kedua sebagai bupati. Di bulan Ramadan ini apa nih program-program dari Bupati Kepayang? Ya, ini bulan Ramadan yang kedua ya. Kan saya ingat betul ya, saya dilantik 20 Februari 2025 ya, dan saya try pertamanya masih di Jakarta waktu itu, sehingga saya pulang ke sini ya, pas waktu itu puasa ketiga kita ada serah terima jabatan di sini ya. Tentunya saya berpesan kepada semuanya, mari kita lakukan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Mari kita ramaikan terutama tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola ya. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Jadi mari kita fokus ya. Tentunya lagi-lagi kami menghimbau ya kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban, keamanan agar kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik dan lancar. Lagi-lagi ya, tentunya mari kita mempereratkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hubungan kita sama manusia untuk persiapan kita tentunya di akhirat nanti seperti itu. Oke. Tapi untuk tadi sudah kita sempat ngobrol di luar bahwa nanti safari Ramadannya itu tidak formal lah istilahnya. Itu seperti apa Pak Bu? Ya, kemarin memang di perangkat daerah kita ya tidak ada kegiatan safari Ramadan dari pemerintah daerah Kepayang. Satu faktor ini karena dengan kita ini efisiensi anggaran, sehingga kegiatan yang sifatnya tidak ada output langsung kepada masyarakat itu mungkin ditiadakan. Cuman kami nanti akan safari mandiri istilahnya, mandiri ya, mungkin saya bupati, wakil bupati, mungkin sekda ya. Dengan nanti saya beberapa masjid yang saya kunjungi, yang sifat tidak begitu formal. Cuman nanti mungkin yang pasti seputaran-seputaran di Kota Kepayang ini itu seperti itu. Oke, artinya tidak secara formal tapi mandiri. Mandiri ya. Artinya Pak Bu punya logo sendiri, nanti Pak Bu punya sendiri. Jadi artinya sebenarnya jangkauannya lebih luas jadinya. Lebih luas ya, fleksibel, lebih luas ya, seperti itu ya. Karena kemarin ya, saya sampai Ramadan berapa tahun yang lalu ada beberapa rekomendasi dari pengurus masjid gitu kan, cuman nggak terdaftar dengan yang disusun oleh perangkat daerah kita. Ini dilematis juga kita. Ini saya rasa itu sasaran utama saya. Sama saya ingat benak itu. Saya kecamatan ini, terus desa ini, dia pernah hubungi saya melalui WA. Itu banyak masjid itu. Bupati, coba sekali sampai malam di sini kami menunggu nih. Tapi tadi kita nggak punya agenda. Nah, ini yang pertama sasaran kita nanti. Yang dulu pernah kemarin sih kita. Artinya tidak mengulang yang sudah biar semua kebagian lah gitu kan. Itu. Tapi menurut Pak Bupati apa sih semangat Pak Bupati ketika ingin sekali bertemu dengan masyarakat seperti itu? Karena gini, bagi saya kalau kita safari Ramadan baik bentuknya mandiri maupun bukan, ini ajang silaturahmi ya. Momentum ini mungkin nanti warga saya ingin menyampaikan masukan yang sangat konstruktif. Tentunya ini bagi saya pengalaman berharga gitu. Dan biasa seperti itu, dia menyampaikan kondisional ini seperti itu. Ini momentum yang penting ya. Tentunya para silaturahmi dengan masyarakat ya, dan ajang kita untuk bisa menampung mungkin masukan saran, bisa namanya kritikan maupun sifatnya konstruktif. Ini yang penting itu seperti itu. Momennya seperti itu. Oke. Lalu terakhir mungkin pesan-pesan Ramadan untuk warga Kabupaten Kepayang, khususnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya. Apa sih pesan-pesan Ramadan yang ingin Pak Bu sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurinata, Bupati Kota Kepayang. Yang pertama-tama mengucapkan kepada seluruh warga ya, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah atau tahun 2025
Masehi. Tentunya dengan bulan penuh barakah ini, bulan paling mulia ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita ramaikan tempat-tempat ibadah, khususnya masjid, musola, dan sebagainya. Dan lagi-lagi kepada keluarga, mari kita menjaga keamanan, ketertiban, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Bob, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, semoga cerita-cerita dari Pak Bupati tadi bisa mengembalikan memori pemirsa tentang bagi yang seangkatan dengan Pak Bob mungkin, atau untuk generasi sekarang agar tahu gambaran bahwa era Ramadan tahun 80 itu ya belum secanggih sekarang gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.